Ibu Vivi nanti akan menyampaikan beberapa materi mengenai apa itu LDR, kemudian apa saja sih yang dirasakan selama LDR, dan bagaimana ya pengalaman-pengalaman yang menggugah emosi selama LDR ini berlangsung 32 tahun loh ya. Itu bukan waktu yang sangat singkat, bukan waktu yang ala-ala, dan bukan waktu yang kaleng-kaleng ya. Nah, itu waktu yang luar biasa sehingga membentuk relation itu dops do gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ya persepsi seseorang, persepsi teman-teman, persepsi kita itu bisa membentuk emosi-emosi yang terjadi. Kemudian nanti kita akan mencoba melihat bagaimana kualitas hubungan selama LDR ini bisa berlangsung ya, LDR ini berlangsung. Apakah hubungan itu nanti akan tetap bertahan ataukah hubungan itu akan mengalami doomsday gitu ya. Nah, terakhir nanti kita akan mencoba melihat bagaimana strategi komunikasi yang efektif selama LDR berlangsung. Silakan Ibu Vivi. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Baik, kita akan masuk ke materi. Jadi ceritanya begini, ya, ketika seseorang LDR, ya, itu ada distance, ya. Jadi kalau kita membahas mengenai sedikit pengetahuan, ya, artinya pengetahuan mengenai LDR itu sendiri, itu LDR itu apa sih gitu ya? Nah, LDR itu kan bahasa Inggrisnya disingkatannya adalah long distance relationship, ya. Tapi anak-anak sekarang, Bu Christine, bilangnya adalah lockdown relationship. Wow, luar biasa ya. Karena pandemi ya. Jadi mereka bilangnya, ketika saya lakukan survei itu mereka bilangnya lockdown relationship katanya. Oh baiklah, ini bahasa anak-anak. Lucu jadi memang anak-anak tuh ya. Nah, ini ada quotes yang mungkin bisa kita simpan ya di dalam belief kita, bahwa distance doesn't ruin a relationship. Doubts do. Jadi artinya distance itu jangan sampai menghancurkan relationship kita. Tapi keraguan itulah yang berbahaya. Jadi jangan pernah ragu dengan pasangan ya. Nah, tapi nanti gimana caranya kita akan lihat di penjelasan yang selanjutnya. Baik Bu Christine, silakan kita buka. Nah, ini ada sedikit survei. Kita ingin tahu nih para audiens ya yang adalah sahabat Get Spirit ya, ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh para sahabat Get Spirit ini, apa perasaan kita ketika kita berada berjauhan ya. Nah, ini Get Spirit sudah menyediakan link. Nah, kita lihat ya sambil berjalan, gak apa-apa, silahkan lanjutkan saja mengisi. Nah, ini sudah ada hasilnya Bu Vivi. Iya, baik. Terima kasih Bu Christine ya. Sambil yang terbesar adalah kangen. Iya Bu Christine. Kangen ya, selalu kangen ya. Jadi sebetulnya ada hikmah juga ya, LDR itu membuat kita kangen. Jadi kalau ketemu jangan berantem, sayang ya waktunya ketemu cuma sebentar, jangan dipakai berantem gitu ya. Kemudian ada sedih ya, ada rasa rindu, khawatir, pengen ketemu katanya ya. Painful katanya. Kemudian ada overthinking, sedih dan rindu, ya. Kangen terus, oke. Bagus kalau kangen terus ya. Ingin bersama, takut selingkuh, ya itu memang kecemasan yang ada adalah katanya kalau bahasa anak muda takut dicolong katanya Bu Christine ya. Iya. Memang ini ada rasa hampa juga ya katanya Bu. Ya? Hampa, rasa hampa. Oh, hampa. Ya. Wah, hati-hati kalau hampa ya. Nanti saya cerita ya bahayanya hampa nih ya kalau berhubungan tapi hampa. Wah, itu banyak bahaya bocoran banget. Di awal-awal nih ya. Ya. Apa aja yang kangen nanti pengen akan ketemu disampaikan. berat dan terkadang sakit, sedih dan gak seru katanya ya. Kangen terus. Ada lagi yang menjawab tuh apa? Bebas katanya. Mau apa juga bebas, sepi ya.
Nah, ini ada juga hampa. Nah, seperti itu ya, perasaan-perasaan yang dirasakan ini masih bergerak terus, Bu Christine? Ya, betul. Saya berusaha untuk baca yang kecil ya, ingin cepat-cepat bertemu. Bertatap segera, berharap, walah, berharap segera bertemu, butuh kehadiran fisik, betul ya, artinya walaupun seperti apapun kita butuh ya kehadiran fisik ya, walaupun sudah dibantu dengan teknologi, tetap saja kita butuh bertemu secara fisik ya, nggak bisa ada yang ngalahin tuh ketemu secara fisik ya, nggak tahu, nggak pernah katanya, ada juga yang jawab seperti itu ya. Katanya Bu. Sedih. Butuh kehadiran. Oke. Insecure sama temannya. Oke. Gak ada beda signifikan. Oh, oke, bagus ya berarti ya. Berarti pengelolaannya baik mungkin ya. Kemudian merasa berbeda. Terasa hampa. Oke. Baik, kelihatannya sudah nggak ada yang mengisi lagi ya Bu Christine ya, sudah tidak bergerak lagi dia. Kurang semangat katanya ya. Baik, nah hal-hal seperti itu kita bisa lihat bahwa ada tadi satu ya yang menjawab bebas katanya gitu ya. Nah seperti itu. Apakah sebetulnya yang kita rasakan itu lebih banyak hal-hal yang berisi dengan kecemasan ya, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang wah takut dicolong kata anak-anak muda zaman sekarang bilangnya ya. Kemudian ada juga yang bebas, ada yang pingin ketemu terus, kangen terus dan seterusnya. Nah, baik, kita akan melihat slide yang selanjutnya, Bu Christine. Kita akan melihat pembahasannya di slide yang selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai apa yang tadi sudah diisikan oleh teman-teman Get Spirit ya. Mengapa ada perasaan seperti itu ya? Takut selingkuh katanya gitu ya. Nah, ini adalah persepsi yang main ya. Nah, persepsi itu apa? Kalau mahasiswa psikologi sudah tahu ya persepsi itu apa. Dia adalah sesuatu realita yang diciptakan sendiri oleh kita karena pikiran kita sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berbahaya ya, tapi kita harus hati-hati ya. Kenapa persepsi itu muncul? Karena kita tidak bisa melihat keadaan dia secara langsung, sehingga kita bermain dengan persepsi kita, pikiran kita tentang dia. Kok nggak dijawab ya? HP saya kok nggak dijawab, pesan saya kok nggak dijawab, dia sedang apa ya? Gitu ya. Nah, kita akan kemudian, waduh, dan seterusnya ya, pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian, apa yang salah dengan persepsi? Tidak ada yang salah dengan persepsi. Ya. Persepsi itu tidak bersalah. Ya. Yang mempersepsi yang harus hati-hati. Ya. Nah, hanya dengan persepsi itu, kita meyakini sesuatu realita yang kita ciptakan sendiri. Yang belum tentu realita itu adalah realita yang sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir tentang hal-hal yang negatif, maka itulah yang tercipta di kepala kita gitu ya. Lalu ketika kita merespons juga akan responsnya sesuai dengan persepsi kita. Baik, kita buka slide yang selanjutnya Bu Christine. Nah, ini ada sedikit cerita tentang bagaimana perception bekerja ya. Ketika kita khawatir, lalu skenario khawatir itu semakin kita pikirkan semakin menakutkan. Waduh, jangan-jangan nih kalau saya sama suami karena sama-sama sudah sepuh ya, kita terpisah. Lalu kalau dia nggak jawab, waduh, dia lagi apa ya? Waduh gitu. Bisa kan membayangkannya apa yang dikhawatirkan, seperti itu pula. Nah, tetapi ketika di dalam persepsi kita meragukan kesetiaan dia karena dia seharian tidak memberi kabar, semakin lama pikiran kita semakin mendramatisir itu. Bahaya tuh ya. Mendramatisir ketidaksetiaan dia. Bisa dibayangkan apa yang terjadi begitu dia angkat telepon, menjawab telepon, yang keluar adalah kemana aja, ngapain aja,
Sama siapa? Waduh, nah ini tulisannya juga semakin besar ya. Jadi keluarnya suara juga semakin keras gitu ya. Kamu tadi sama si A, mana nomornya, sini aku mau telepon gitu ya. Nah, seperti itu. Wah, ini kalau udah seperti ini, yang sebelah sana bingung gitu ya. Kita marah-marah seperti ini, pasangan bingung, lah, kenapa ini gitu ya. Nah, apa yang selanjutnya terjadi? Doomsday. Ya. Semua akan menjadi perang ya. Perang dunia nih ya. Saya bilangnya doomsday ya. Seperti ada bom yang meledak, push gitu ya. Lalu keduanya bingung ya, yang sebelah sana bingung, kitanya emosi, wah udah naik sampai ke otak ya, seperti itu. Nah ini berbahaya. Apa yang membahayakan bisa-bisa menjadi terjadi hubungan yang renggang. Ya, sebelah sana nggak terima disalahin, sebelah sini tetap dengan pikirannya sendiri. Itu ya, itu yang sering kali terjadi. Nah, yuk kita bahas apa yang terjadi ketika kita menjalani LDR. Baik, kita lanjutkan, Bu Christine. Nah, dalam hal ini, kedua belah pihak mengalami apa yang selama ini dijalani ya, selama mereka LDR ya. Ada cemas karena apa gitu ya. Takut nggak bisa langgeng, takut dihianati, takut kecewa. Nah, perasaan-perasaan ini sebetulnya adalah perasaan insecure ya. Nanti kita akan membahas juga mengenai hal-hal yang terkait dengan insecurity. Ketika berkomunikasi, memuaskan nggak ngobrolnya? Kita masih cerita seru misalnya ya. Tahu-tahu di sana dipotong. Tunggu, saya ada ini. Udah ya, udah dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Waduh, itu ya. Nah, sehingga yang pihak yang satunya tidak merasa fulfill. Kok gitu ya diberhentiin ya? Gitu ya. Atau ada perasaan campur aduk, nggak karu-karuan ya. Antara kangen, tapi curiga, takut dicolong, tadi ya bahasanya anak muda tadi ya. Segala macam campur aduk nih, gimana nih gitu ya. Atau dengan LDR justru lebih tenang karena lebih bisa mengorganize tugas-tugas. Jadi ketika mereka misalnya sudah bekerja, Senin sampai Jumat mereka menatap pekerjaannya, tidak ada yang mengganggu. Gangguannya adalah cuma menjawab WhatsApp atau telepon, tidak ada masalah ya. Dan membuat jadwal. Hari Sabtu dan Minggu kita rencanakan untuk bertemu. Seperti itu. Jadi ada emosi positif dan ada emosi negatif yang dirasakan ketika kita LDR. Nah, mungkin teman-teman Get Spirit juga bisa merasakan itu ya. Ada yang tadi bebas, ada yang khawatir ya, ada yang dan seterusnya. Nah, itu adalah emosi positif dan emosi negatif. Baik, kita lanjut lagi Bu Christine dengan slide yang selanjutnya. Nah, silakan mengisi link pertanyaan. Nah, sambil ini kita mendengarkan lagu ya. Ya, lagu-lagu yang khusus untuk sahabat Get Spirit, pejuang-pejuang LDR. Nah, ini ada, apakah Anda pernah sedang menjalani LDR ya? Ya, waduh, berapa persen nih? 86,6% ya LDR. Pesertanya semua ya. Peserta atau sahabat Get Spirit ini 86,6% sedang menjalani LDR ya. Kemudian sudah berapa lama menjalani LDR? Ada yang ini lebih dari 9 Bu, ya? tahun. Ya. Bu Christine, luar biasa ya. ini ya. Ya, betul. Tapi sepertinya kecil ya persennya ya. Yang besar adalah kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Betul. Kemudian yang 2 terbesar adalah 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, kemudian mengecil ya, mengecil ke 5 sampai 6 tahun. Lalu 7 sampai 8 tahun. Yang 9 tahun kecil ya, kecil sekali ya rupanya. Ya. Hanya 1 orang barangkali ya Bu Christine ya. Ya, karena di situ garisnya nggak terlalu jelas. Hanya garis ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah lebih banyak bertengkar saat bertemu? Waduh, tidak. Rupanya. Tidak, ternyata tidak. Alhamdulillah. Iya, Benny bilang bukan saya loh katanya. Kita
Yang ya 13,3% ya. Oke, ya bertengkar itu sesuatu yang tidak bisa dihindari memang ya Bu Christine ya. Pasti ada lah namanya pasangan tuh pasti ada ya. Ada korslet-korslet sedikit ya, itu mah gak apa-apa lah ya. Yang penting bagaimana mengelolanya. Kemudian emosi yang banyak dirasakan saat menjadi LDR. Wah, ini berimbang loh. Emosi positif dan emosi negatif. 50 sama 49 ya. Jadi berimbang banget ya. Ya, Bu, benar. Betul. Nah, ini ya, nanti kita akan coba cari cara mengelolanya seperti apa nih, supaya Jadi emosi rasanya campur negatifnya aduk menjadi, ya Bu Christine? Iya, campur aduk. Rasanya Campur aduk. campur aduk. Betul, betul ya. Nah, ini dari 99 respons. Nah, baik, nanti kita akan belajar bagaimana mengelola emosi negatif supaya menjadi lebih positif, ya. Baik, kita lanjut aja dengan hasil survei saya. Saya juga melakukan survei sebelum tampil di sini, di webinarnya Get Spirit ini. Nah, beberapa, ini anak-anak muda ya yang jawab ya, adalah generasi milenial juga. Katanya begini katanya, nih jawaban-jawabannya mereka ya. Untuk menyiasati hubungan yang LDR, mereka harus membuat jam khusus untuk cerita-cerita. Sehari itu ngapain aja, dan ngobrol quality times ya, di luar jam kerja, kalau dua-duanya sudah bekerja. Kemudian nonton Netflix party. Ini saya juga baru tahu nih Bu Christine, ada Netflix party ya. Ya, nonton Bu, bareng, nonton bareng. nonton bareng di tempat yang berbeda, ini seru karena bisa sambil nelpon katanya. Wah, luar biasa ya. Zaman saya emang nggak ada tuh Netflix party. Yang ada nulis surat. Nulis surat dong ya. Nulis surat, kemudian masukin amplop, dilem, beli perangko ke kantor pos, kirim. Ya ampun repot ya. Kalau anak sekarang bilang, aduh ribet banget ya. Nah, kalau bisa jangan berantem katanya. Ini kata jawaban anak-anak milenial yang saya survei ya. Kalau bisa jangan berantem, harus pintar milih kata-kata yang enak dibaca pas chat katanya. Nah itu, ini pelajaran nih ya buat kita semua ya. Jangan berantem kalau bisa, cari kata-kata yang enak dibaca ya. Kalau akhirnya berantem, kata dia ya, mending langsung diomongin aja saat itu juga. Walaupun sambil nangis-nangis nyesek nggak jelas gitu katanya. Ini bahasanya mereka banget ya. Saya salin apa adanya. Soalnya kalau jauhan tuh katanya, kita jadi sensitif untuk hal sepele. Dan jangan sungkan untuk minta maaf. Wah, bagus ya. Jadi anak-anak muda ini juga sudah mengembangkan sikap sportif ya. Minta maaf aja, nggak apa-apa kalau emang kita salah ya. Kemudian jawaban yang selanjutnya adalah banyak sih tantangannya kalau LDR, tapi yang terpenting sih komunikasi katanya. Dan mau ngerti keadaan satu sama lain. Ya, jadi itu yang terpenting ya. Kemudian jawaban yang lain adalah enjoy, dibikin santai aja ya. Kemudian agendakan ketemu sebulan sekali. Journaling, ini juga sesuatu kebiasaan baru Bu Christine ya. Anak-anak muda ini senang sekali melakukan journaling. Apa yang mau ditulis, tulis aja di situ sesuka hati. Ini seru kayaknya ya journaling. Saya mau belajar lah. Kemudian banyakin kegiatan dong, biar sibuk. Ya. Lalu yang berikutnya lagi jawabannya mereka adalah trust, penting trust ya. Kemudian katanya toleransi, jadi jangan cepat marah ya. Kemudian komunikasi, komunikasi ini menjadi peredaran darahnya komunikasi ya di dalam hubungan, dalam relationship. Komitmen, kemudian lots of surprises. Ini nanti kita bahas lots of surprises itu seperti apa ya. Saling kirim foto tentang aktivitas hari itu sehingga sama-sama tahu kita tuh ngapain aja gitu ya. Nah, baik kita lanjut barangkali Bu Christine. Nah, kunci daripada LDR, lockdown relationship ini atau long distance relationship ini adalah attachment. Ya. Attachment itu apa sebetulnya? Nah, attachment itu adalah kita terhubung dengan dia. Terhubung bukan saja melalui telepon, bukan saja melalui
gadget, bukan saja melalui surat, bukan saja melalui email, tapi terhubung secara psikologis, ya. Bahwa saya dan dia, jadi gini, kalau sekarang tadinya saya dan kamu, nanti ketika kita sudah menjadi satu, mempunyai ikrar untuk menjadi relation yang steady, maka saya dan kamu itu menjadi we, menjadi kami. Itu ingat tuh ya, ingat kata-kata itu ya. Kami. Jadi itu penting banget karena ketika kita bicara tentang kami, maka egoisme, self-centrisme itu dengan sendirinya akan terkikis ya. Yang ada adalah kita ingin membahagiakan dia dan kita juga melihat bagaimana dia ingin membahagiakan kita. Nah, tapi attachment ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi ya. Jadi bukan begitu kita berikrar, yuk kita steady, ayo misalnya gitu. Lalu langsung terjadi attachment. Enggak seperti itu juga gitu ya. Tetapi lebih ke arah bahwa attachment ini harus dipupuk, harus dijaga. Seperti tadi biji ya, kita harus kasih pupuk, kita harus sirami, kita harus pahami dia, kita juga harus melihat keinginan dia untuk memahami kita, dan seterusnya. Nah, ini harus dijaga ternyata attachment itu. Karena begitu tidak ada attachment, maka ini bahaya nih ya. Ada semacam celah ya di antara relationship dua orang yang berikrar untuk menjadi steady ini akan menjadi ada celah ya. Nah, baik, kita lanjut lagi dengan slide yang selanjutnya, Bu Christine. Nah, ini boleh dikatakan sebagai apa ya namanya ya, pedoman lah ya gitu ya, pedoman untuk kita bisa memahami relationship yang berjauhan tadi ya. Pada dasarnya tadi kita sudah lakukan survei ya, sudah kita juga emosi positif, emosi negatif. Jadi ketika kita berrelations, itu sebetulnya yang kita butuhkan adalah sense of security. Bahwa saya dan dia adalah saling memiliki. Nah, itu adalah sense of security. Nah, ada penolakan kalau misalnya di sebelah sana tidak menjawab, bisa jadi kita merasa di-avoid ya. Wah, jangan-jangan dia sudah tidak mementingkan saya lagi, seperti itu misalnya ya. Kemudian ada kecemasan-kecemasan yang terjadi di dalam relationship di antara dua orang yang berikrar untuk menjadi steady tadi. Nah, tetapi yang terpenting yang harus kita jaga banget itu adalah kualitas hubungan. Kualitas hubungan itu dilandasi oleh adanya kepuasan dari seseorang dengan pasangannya dalam hal relationship-nya memuaskan. Relationship yang memuaskan itu yang seperti apa? Yang kita bisa pahami dia bisa pahami kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk relasi yang berjauhan tadi. Kalau ada kepuasan, itu nggak ada celah ya. Jadi kalau kita mau gambarkan dua hati gitu ya, misalnya dua hati kita gambarkan ya, itu dua-duanya utuh ya, gambar hatinya. Karena dua-duanya satisfied. Tetapi begitu ada celah sedikit dari salah satu pihak, saya sebutnya itu sebagai hampa, ruang hampa. Tidak fulfill di situnya. Jadi kita tuh harus berelasi dengan seseorang itu harus fulfill gitu. Nah, kalau dia ada yang kosong, itu saya sebut ada hampa. Nah, kalau ada hampa, ini bahaya. Tidak fulfill. Ada orang yang bisa mengisi ruang hampa itu. Nah, ini ya cikal bakal yang berbahaya untuk terjadinya cinta segitiga ya, Bu Christine sebutnya ya, atau apa tuh ya? Ya, Bu, ada kehadiran orang lain ya, yang mengisi kehampaan itu. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Begitu kerasa kita ada yang hampa, kita harus diskusi dengan diri sendiri nih. What's wrong with me? What's wrong with him? What's wrong with her? Gitu ya. Apa yang salah? Kenapa saya merasa hampa gitu? Apa yang salah? Nah, kalau kita temukan jawabannya, kita bisa sampaikan ke dia. You've been so rude, misalnya gitu. Kamu tuh nggak nyenengin, kamu tuh nggak ngenakin, kamu tuh dan sebagainya. Sampaikan ya, cara-cara kamu bereaksi seperti ini tuh membuat saya merasa insecure. Sehingga ketika dia disampaikan dan dia berubah, kan namanya punya itikat baik ya dua-duanya ya. Dia pasti akan akan memperbaiki perilakunya.
Nah, kalau sudah diperbaiki, maka ruang hampa itu akan terisi lagi. Jadi tidak jadi ya, tidak jadi hampa lagi. Nah, being fulfill di dalam relationship itu akan bisa membangun komitmen di antara dua pihak itu. Yes, you are mine and I am yours. Kita akan menjaga hubungan ini dengan pagar yang tinggi, yang tebal, ya. Kalau bisa seperti tembok Cina, ya. Jaga dengan hebat, ya. Nggak boleh ada celah, tidak boleh ada pihak lain masuk. Nah, itu komitmen bahwa saya akan menjaga hubungan ini. Harus sama, dua-duanya harus sama nih komitmennya, ya. Nah, tapi ketika komitmen itu muncul, baik di kita maupun di pasangan, itu akan muncul expectation, akan muncul harapan-harapan tertentu. Bahwa harapannya adalah ketika kita membutuhkan dia, dia akan responsif menjawab. Ketika kita butuh curhat, dia akan atentif. Dan ketika kita mengontak dia, itu dia selalu available buat kita. Itu ada expectation itu. Betul nggak? Coba dirasakan oleh para sahabat Get Spirit ya. Betul nggak yang dirasakan adalah ada expectation seperti itu. Nah, biasanya ini semua muncul dalam bentuk komunikasi. Makanya komunikasi ditaruh di bagian yang terluar karena inilah yang menjembatani semuanya bahwa relationship itu fulfill, bahwa terjadi komitmen, bahwa ada expectation. Ini semuanya dialiri oleh komunikasi seperti itu. Jadi ini yang harus kita jaga betul. Ya. Jadi kalau kita ditanya lagi, sebetulnya kamu seneng nggak sih sama dia, pacaran sama dia, memuaskan nggak sih, menyenangkan nggak? Nah, kalau kita katakan sebagai fulfill, maka kita akan katakan bahwa oke, saya bisa terima dia apa adanya. Saya terpenuhi apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, bahwa saya punya hubungan dengan dia, itu terpenuhi. Nah, itu artinya fulfill. Kalau fulfill, insya Allah tidak ada ruang hampa tadi ya. Tidak ada pihak-pihak lain yang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ini bahaya loh, karena gangguan itu, apalagi zaman sekarang ya, Bu Christine ya, waduh bahaya banget tuh ya. Banyak sekali orang yang ingin memanfaatkan, kalau nggak ada pun dia cari-cari gitu ya. Nanti ada orang curhat lah sama pasangan kita gitu ya. Nanti kalau kita curhat sama seseorang itu juga, waduh itu bahaya banget tuh ya. Makanya nanti akan ada jurus-jurus ya, yang saya akan berikan penekanan ya supaya itu tidak terjadi. Nah, baik Bu Christine silakan kita ke slide yang selanjutnya. Nah, jadi bagaimana ya kita menjaga supaya LDR ini berhasil? Pada ingin berhasil nggak nih para sahabat Get Me? Tentunya ingin ya, udah steady ya, jadi udah serius mungkin ya, udah mengarah ke arah menuju serius dan ke jenjang yang selanjutnya ya, happily ever after gitu ya kalau bahasanya Cinderella. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjaga supaya relationship ini berhasil? Untuk zaman now, yang penting adalah punya HP. Ya. Kalau nggak punya HP gimana dong ya? Terus tulis surat, wah itu kayak zaman dulu lagi. Sehingga rasanya kita perlu ya berterima kasih kepada teknologi, baik itu melalui video call, WA texting, Skype, dan lain-lain yang memudahkan kita berelasi secara long distance seperti itu ya. Baik, Bu Christine, kita lanjut lagi. Nah, ini jurus-jurusnya, ya, jurus-jurusnya yang akan kemudian saya akan jelaskan di slide yang selanjutnya, ya. Yaitu nomor 1, pahami kebutuhan masing-masing pasangan, yaitu security tadi. Kita butuh rasa aman bahwa kedua belah pihak punya komitmen untuk saling mempertahankan hubungan, ya. Jadi kalau jangan pindah ke lain hati, nah seperti itu ya. Jadi ini penting banget ya, bahwa apapun yang terjadi kita akan selalu bersama dia, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah pahami expectancy, bahwa kita masing-masing dalam pasangan ini selalu ada, selalu available untuk dirinya di saat yang dibutuhkan, baik di saat bahagia maupun di saat yang tidak bahagia ya.
Saat bahagia juga kita butuh tuh untuk meluapkan ya rasa bahagia, untuk membagikan rasa bahagia kita. Ya, karena rasa bahagia itu juga emotion yang terlalu overwhelm. Segala sesuatu yang overwhelm, yang berlebihan, itu akan membuat seseorang merasa tidak berdaya katanya ya, kata teori seperti itu. Jadi terlalu sedih, terlalu senang, itu overwhelm. Jadi kita tuh butuh untuk bisa mengeluarkan ya, untuk mengeluarkan, mengoutletkan ya. Jadi ada outlet dari emosi positif maupun negatif kalau berlebihan. Nah, yang ketiga, ini penting sekali, perlihatkan effort bahwa kedua belah pihak itu punya itikat baik. Ini penting sekali. Itikat baik ini harus diperlihatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika dia punya masalah dan ketika dia kontak kita tidak bisa jawab, begitu kita selesai, kita langsung kontak dia. Tadi ada apa? Sorry, tadi saya ada, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian trust each other. Ini penting sekali. Nah, trust ini bagaimana bisa kita tumbuhkan, bisa kita bangkitkan di dalam dua orang ini adalah melalui komunikasi tadi. Kemudian perlihatkan respect kepada pasangan. Ketika kita memperlihatkan respect, maka dia juga akan respect kepada kita. Ini penting sekali ya. Jadi artinya begini. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti orang yang tidak dihormati oleh dia, maka jangan perlakukan dia seperti itu. Jadi dia jangan diremehkan di depan orang banyak, jangan dicela-cela gitu ya. Tapi dipendam saja, kalau tidak setuju kita pendam dulu, nanti sudah selesai dengan orang lain kita tanya, tadi itu maksudnya apa sih ngomong gitu? Kayak gitu. Kok kamu gitu sih misalnya gitu. Jadi respect ini penting, perlihatkan, jelaskan, komunikasikan ya. Lalu yang penting lagi juga adalah keep learning. Wah, banyak ya syaratnya ternyata ya. Keep learning about each other. Kita harus saling belajar. Jadi nggak bisa relationship itu automatically berjalan sebagaimana yang kita mau, nggak bisa. Ya, seperti tadi benih tadi harus dipupuk ya, harus disirami, harus dirawat ya, harus dilihat. Oh, udah tumbuh seperti ini, seperti itu. Jadi keep learning about each other. Kemudian kembangkan empati. Ini juga penting sekali untuk saling membuat nyaman pihak pasangan. Empati ini penting sekali ya. Jadi kalau misalnya dia tidak suka kita ungkit-ungkit mantan misalnya ya, ada nggak sih yang suka ungkit-ungkit mantan gitu ya? Padahal judulnya cuma survei ya, bahwa kita ingin tahu seberapa masih ada nggak sih dia di hatinya gitu ya. Gitu kita suka iseng gitu ya, nanya-nanya tentang mantan, dan dia memperlihatkan respons yang tidak enak ya, bahwa udahlah itu udah masa lalu, it was a history ya, tidak usah dibahas lagi. Misalnya dia marah memperlihatkan bahwa dia tidak suka, nah itu jangan dibahas lagi. Begitu juga kita, jangan kita bahas-bahas mantan di depan dia gitu. Sudahlah, mantan itu sudah lewat ya, seperti itu misalnya. Empati kurang lebih misalnya contohnya adalah seperti itu. Lalu kedepankan, dahulukan rencana pertemuan. Jadi kita harus mementingkan first thing first gitu ya. Jadi misalnya kedua pasangan adalah saling sibuk, satu dan lainnya sibuk gitu ya. Tapi kita tetap punya program untuk kapan ya kita bisa ketemu, apakah sebulan sekali, apakah 2 minggu sekali, atau kapan nih? Oh, nanti ada acara misalnya, di mana misalnya gitu. Saya mau datang nih misalnya. Nah yuk kita sambil ketemuan misalnya. Kebetulan tempatnya adalah berdekatan dengan tempat dia, misalnya tempat dia bekerja. Nah seperti itu harus didahulukan. Kalau dia mendahulukan juga tentang dia membuat rencana, lalu kita jangan langsung menolak bahwa, wah saya nggak bisa tuh tanggal itu, soalnya saya ada meeting dengannya misalnya gitu ya. Nah itu jangan ya, diam dulu, tenangkan, nanti jam berapa misalnya. Meeting kita bisa atur ya, supaya nanti setelah meeting kita bisa ketemu pada tanggal itu sesuai dengan jam yang disepakati bersama. Seperti itu ya. Baik Bu Christine, kita lanjut. Ya.
Nah, itu tadi adalah butir-butir di dalam menjaga relationship ya. Jadi adalah hal-hal yang hakiki, hal-hal yang mendasar yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian tetapi beyond everything adalah komunikasi ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa komunikasi adalah melandasi warna dari hubungan LDR itu. Nah, komunikasinya, karena nggak mungkin kan hubungan LDR itu tanpa komunikasi. Strategi berkomunikasinya ini gimana nih? Strategi berkomunikasinya adalah berkomunikasilah secara teratur dan konsisten. Dengan frekuensi yang jangan berlebihan. Saking cintanya, setiap 2 jam ditelepon gitu. Wah, jangan ya. Jangan setiap 2 jam ditelepon, dia terganggu ya. Kita juga kalau ditelepon setiap 2 jam terganggu nggak atau seneng ya, bisa aja sih. Itu sih memang beda-beda setiap orang ya. Tapi kalau terlalu sering, kayaknya jadi posesif ya. Kalau terlalu posesif, itu dirasakan oleh pihak pasangannya menjadi tidak nyaman. Kayak terkungkung ya. Pihak pasangannya merasa terkungkung, tidak bebas, tidak ada kebebasan, tidak ada otonomi ya. Dan penting mengkomunikasikan daily activity biar sama-sama tahu kegiatannya sehingga kita bisa tahu tuh di mana kita bisa kontak dia pada jam itu yang kita perkirakan dia pasti akan jawab gitu. Misalnya jam istirahat atau pada peralihan waktu ibadah misalnya ya. Jam 3 misalnya gitu. Itu bisa dikontak. Boleh kita ngobrol sebentar misalnya gitu. Seperti itu ya. Itu kita cari waktunya. Dan ini adalah bisa kita ketahui dari mengkomunikasikan daily activity. Nah, baik kita lanjut, Bu Christine. Nah, dengan mengetahui daily activity, sebetulnya kita bisa memberikan space untuk dia bekerja, ya. Karena dia juga sebetulnya butuh fokus. Kalau kita tanya, kalau dia nggak kerja apa rasanya gitu ya, sehingga kita harus support dia untuk dia tetap bisa bekerja dan syukur-syukur kalau dia berkarir. Nah nanti kalau berkarir tuh ada konsekuensi lain lagi ya ternyata ya. Ini juga harus dipikirkan oleh dua orang yang saling berhubungan steady. Kemudian dengan mengetahui daily activity, kita bisa mengontak dia di saat yang kita perkirakan dia bisa menerima telepon. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Wina. Nanti saya jawab ya. Dia bisa menerima telepon kita atau membalas pesan kita. Tapi kalau kita perkirakan dia tidak bisa membalas kontak kita, ya, maka kita harus yang tadi toleran ya. Tunggu. Mungkin dia ada sesuatu sehingga dia tidak bisa menjawab. Seperti itu. Baik, Bu Christine, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah beri kesempatan dia untuk bicara tentang dirinya. Beri dia kesempatan untuk melihat dari sudut pandang dia. Jangan melulu dari sudut pandang kita, karena sudut pandang kita itu tidak sama dengan sudut pandang dia. Jadi kalau dua orang berhubungan untuk membangun hubungan yang steady, itu percaya nggak bahwa mereka itu sebetulnya komplementer. Jadi sifat mereka tentunya tidak sama. Karena sifatnya tidak sama, sudut pandangnya tentu tidak sama. Seperti itu. Itu harus dipahami, harus dikompromikan tuh keadaan itu, ya. Kemudian terkadang ketika kita sedang kontak dengan dia, kita ngobrol hal-hal yang remeh tapi menyenangkan. Jadi jangan yang berat-berat. Begini, filosofinya orang LDR itu keadaannya udah sulit, betul nggak? I miss you, tapi nggak bisa ketemu. Itulah keadaan yang sulit ya. Kemudian dia harus bekerja dan kita juga punya kegiatan. Gitu. Sehingga pekerjaan itu sudah menyedot energi, menyedot pikiran, sesuatu yang berat misalnya. Nah ketika ketemu jangan limpahi dia dengan hal-hal yang berat lagi gitu. Kasihan ya. Jadi kita harus ngobrol hal-hal yang remeh aja lah. Ngobrol yang nggak penting gitu ya, tetapi menyenangkan. Jangan yang nggak penting tapi nyebelin gitu ya, tapi remeh tapi menyenangkan. Ya.
Kemudian ngobrol hal-hal yang surprising, yang bisa membuat dia tertawa. Ini penting banget. Jadi sense of humor itu penting bagus ya. Penting banget, sorry. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi ya. Nanti saya jawab ya. Ini cemburuan katanya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Kemudian curhat boleh, tapi jangan selalu tentang aku dan aku lagi gitu. Jadi ketika kontak, yang curhat kita gitu. Aku tuh ya tadi, aku tuh ya, aku terus aku aja yang diceritain ya. Mungkin dia juga akan lelah ya mendengarnya ya. Kemudian sudut pandang yang misalnya terlalu emosional gitu ya, keluar responsnya selalu ketemu telepon nangis gitu. Aduh jangan deh ya itu ya. Jadi kita harus perhatikan beberapa hal ini terkait dengan kebutuhan seseorang yang ingin punya hubungan yang steady. Ada yang menginginkan pasangannya itu mandiri gitu. Jadi jangan segala diceritain ke aku lah. Aku pengen dia tuh mandiri gitu. Jadi kita berrelationship, tapi kita sama-sama punya kegiatan dan kita sama-sama mandiri gitu. Jadi yang remeh, yang emosional, beresin sendiri misalnya seperti itu ya. Ada loh, ada pasangan yang seperti itu. Karena dia memang orangnya misalnya agak-agak apa ya, boleh nggak saya pakai istilah yang agak ekstrim gitu Bu Christine ya? Silakan Bu. Nah misalnya dia memang agak sizoid gitu ya. Jadi dia nggak terbiasa untuk mengelus-ngelus atau untuk menyampaikan sesuatu yang manis-manis gitu. Giung ya kalau ngomong yang manis-manis misalnya seperti itu. Jadi dia ingin istrinya misalnya gitu, istrinya atau pasangannya itu adalah yang mandiri, yang bisa mengatasi masalah sendiri. Jadi buat apa dong ya berrelationship? Tapi ada ya, itu ada ya. Saya punya banyak contoh sebetulnya ya. Jadi kita tuh jangan aku dan aku lagi. Kita harus juga beri kesempatan untuk dia cerita. Kemudian diskusi tentang hal-hal yang menarik berdua. Yang tadi seperti nonton Netflix party, itu bagus ya. Sehat buat dua-duanya. Karena yang dibahas adalah film. Film adalah sesuatu yang netral. Tapi kalau berpihak kepada salah satu pihak, nah itu bahaya juga tuh ya. Jadi yang satu ngebela yang ini, yang satu ngebela yang ini, yang tokoh di dalam film itu bisa berantem juga gitu. Nah usahakan jangan ya. Jadi bikin fun aja lah ya. Atau aktivitas hari itu dijelaskan ya seperti itu, ngobrolnya yang remeh, kalau saya bilangnya remeh temeh gitu ya, nggak usah yang berat-berat. Iya. Baik Bu Christine, apakah kita masih ada waktu? Ini sudah menjelang selesai sih sebetulnya. Masih Bu, silakan, masih bisa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine ya. Nah, tapi konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Jadi yang ada adalah harus managing konflik. Belajar managing konflik. Kalau konflik, kalau berantem, itu jangan putuskan telepon tiba-tiba. Ya udah. Gitu, jangan. Jadi misalnya gini, kita sebetulnya butuh support dari pasangan ya. Tapi pasangan lagi hektik dia juga dengan pekerjaannya. Lalu dia menjawab secara gini, kalau perempuan sama laki itu berpikir dengan rasio ya. Perempuan berpikir dengan hati. Ini yang suka nggak match gitu, nggak ketemu. Ya. Nah, yang perempuan butuh dielus secara emosi ya, bahwa ya udah jadi gimana gitu ya, maunya dijawabnya seperti itu. Tapi pihak sana dia karena dia sedang hektik, jadi dia nggak bisa kontrol untuk memberikan support yang seperti itu. Yang dia munculkan adalah lebih ke ya udah ini dulu aja, kamu tenangin dulu aja, misalnya seperti itu. Tapi udah, atau dia malah bertanya, kok kamu mikirnya gitu sih? Nah, itu kalau udah kita naik, di sana naik, ya, itu pasti akan terjadi perang dunia lagi gitu. Nah, jadi dalam menghadapi situasi yang seperti itu, kita harus tenangkan dulu emosi. Jadi jangan langsung, ya udah saya nggak akan telepon kamu lagi, percuma saya telepon kamu. Nah, itu, aduh, itu gawat itu ya. Wah, itu perang dunia itu.
Jangan ya, jangan seperti itu. Itu tapi banyak terjadi. Kalau saya perhatikan banyak terjadi ya. Tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan ada sedikit tambahan kontrol ya. Nah, kita cari cara untuk compromise. Jadi ketika dia menjawab dengan respons yang tidak kita ekspektasi, lebih ke rasio, bukan ke menenangkan secara emosi, ya, maka kita harus kontrol dengan bilang bahwa oke, baik, kalau begitu nanti aja saya telepon lagi. Kamu kayaknya lagi sibuk nih. Nanti aja saya telepon lagi, gitu ya. Jadi kita cari compromise, kita cari waktu. Nah, biasanya kalau dia memang full of love kepada Anda, ya, 100% hatinya bulat, ya, setelah selesai dia akan kontak. Jadi tadi tuh gimana ceritanya? Kamu mau cerita apa? Nah, nanti ya kalau yang sebelah sininya masih marah, nggak penting lagi, udah lewat masalahnya. Waduh, gawat itu ya. Bisa terjadi seperti itu sih memang ya. Nah, tetapi lebih baik dijawab dengan baik. Sudah sih, tadi sudah selesai. Akhirnya begini, tapi tetap ceritain supaya dia juga paham dengan situasi kita. Karena memahami situasi kita bukan semata-mata mengatasi problemnya, bukan ya. Tetapi lebih ke arah pemahaman tentang bagaimana kita mengatasi masalah emosi kita. Sehingga dia juga tahu bagaimana membantunya. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu bagaimana membantunya. Ah, ntar aku ngomong gini, salah. Ngomong gitu, salah. Gitu ya. Karena nggak ada komunikasi tentang, tadi tuh gini loh ceritanya. Aku tuh kesel banget karena gini-gini dia ceritain. Nah, tapi udah clear tadi aku udah gini gitu ya. Jadi memang ada saat di mana kita perlu mengeluarkan respons emosi ya. Ada kalanya kita juga harus mengontrol gitu. Demi maintaining relationship tadi ya. Kita tujuannya mau apa nih gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan bertengkar melalui texting. Kemudian ya udah nanti aja aku telepon terus di WhatsApp ya, kirim WhatsApp. Kamu tuh ya kalau aku punya masalah, nggak seneng dan seterusnya ya, bla 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 dan seterusnya. Kok nggak bisa ngerti sih? Kita udah pacaran berapa tahun? Wah udah jadi panjang gitu WhatsApp-nya. Kira-kira dia akan baca nggak ya gitu? Coba kalau kita bayangkan, misalnya kita yang terima WhatsApp seperti itu. Kira-kira kita akan baca nggak ya? Aduh males deh gitu kan ya. Apalagi dimarah-marahin. Pada dasarnya orang tuh nggak senang dimarahin. Betul nggak Bu Christine? Iya Bu. Nah itu, jadi cobalah untuk tidak marah gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian lastly ya Bu Christine ya, lebih baik bicara lewat telepon. Jadi kalau teleponnya nggak nyambung ya udah nanti aja, kita tunggu aja. Kalau misalnya kita mau minta supaya ya udah chat aja dulu deh gitu. Saya lagi meeting sama bos misalnya seperti itu. Nah, usahakan kita untuk berkompromi dengan mengirim WhatsApp gitu ya. Tapi kalau misalnya beritanya adalah sesuatu yang akan membuat dia juga buyar, ya, nggak bisa fokus dengan pekerjaannya, jangan. Jadi gitu ya. Ini kalau pengalaman saya sama suami ya, kan saya udah umurnya berapa ya Bu Christine ya, jadi sudah kena angin ributnya udah wah berapa kali gitu ya. Udah ditampar kiri kanan atas bawah, wah udah dari segala sudut ya. Jadi kalau orang tua dulu bilang asam garam kehidupan tuh udah mantep gitu ya. Banyak sekali dialami ya. Nah, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus paham karena kita sudah berhubungan lama misalnya. Anda misalnya sudah berhubungan lama dengan pasangan ya, kemudian sudah memahami ya respon-responsnya dia seperti apa, cara berpikir dia seperti apa, reaksi-reaksi emosi dia seperti apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka, ya. Nah, kita coba untuk masuk ke situ dengan empati kita bahwa kalau saya kasih kabar ini, dia nggak bisa mikir, dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa kerja. Kalau saya, misalnya ini contohnya saya sendiri ya, Bu Christine, nggak apa-apa ya, kasih contoh. Boleh Bu, silahkan Bu. Dia itu pekerjaannya pegang pisau.
Yang diedel-edel itu orang. Ya, makanya saya bilang Anda nggak pengen ketemu sama dia ya, jangan sampai ketemu ya. Jadi begitu saya punya masalah yang berat, menurut saya itu berat banget gitu ya. Saya kan butuh curhat ya. Tapi kalau saya curhat saat dia lagi pegang pisau, maka itu akan membuyarkan konsentrasi dia. Itu saya paham betul. Sehingga ya, saya tidak pernah cerita sesuatu yang berat di saat dia belum memberi aba-aba lampu hijau. Yes, you may call me. Kalau dia sudah bilang, saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Nah, ini cilakannya, dia paham ya. Dia paham betul dengan kondisi saya bahwa saya itu nggak gampang ngeluh gitu. Jadi kalau saya udah ngomong seperti itu di saat yang bukan saatnya kita biasanya santai gitu ya, dia udah paham, ini pasti masalah besar. Nah, tentu dia akan merespons kemudian setelah selesai keadaannya. Nah, nanti setelah selesai dia sudah mulai bisa chat lagi, lampu hijau sudah nyala, baru saya cerita. Tadi itu ada begini, dan seterusnya. Itu betul-betul menjaga ya, betul-betul menjaga, saling menjaga, dia juga harus konsentrasi dengan pekerjaannya. Saya juga harus konsentrasi dengan apa yang terjadi pada diri saya. Memang nggak bisa langsung kita curhatkan, apa boleh buat gitu ya. Tapi daripada dia nanti salah, itu my concern ya, bahwa dia melakukan tindakan membantu orang tapi jadi tidak membantu gitu ya, kalau dia pisaunya salah gitu ya, itu bahaya banget gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah jurus-jurus komunikasi yang perlu kita jaga ya. Selanjutnya adalah yang tentang don't ya. Yang don't, Bu Christine. Silakan Bu Christine. Iya. Ini ya. Jangan pergi berdua. Ini prinsip hidup saya dengan suami ya. Itu jangan pergi berdua saja dengan teman yang bisa menjadi sumber kecurigaan. Jadi misalnya ada orang mau nebeng pulang gitu, itu belum zaman COVID ya, belum zaman COVID. Kalau sekarang nggak mungkin lah ya, karena semuanya terbatas ya. Dulu ya, jadi nanti kalau COVID-nya sudah reda misalnya, lalu ada orang mau nebeng pulang, atau nebeng pergi gitu ya, jangan izinkan. No. It's a big no-no, saya bilang gitu. Nah, saya beruntung, suami saya selalu minta izin, kalau mau menjawab ada WhatsApp dari siapa dia nggak kenal, dia tanya, ini siapa ini? Ini saudara kamu bukan? Saya jawab nggak? Waduh, luar biasa ya. Seperti itu ya. Nah, terus kalau dia ada yang mau nebeng, dia bilang, nih si ini tadi WhatsApp, katanya mau ngajak ini, dia mau nebeng. Nggak ada nebeng-nebeng, saya bilang. Dia suruh pergi sendiri. Kan ada kendaraan umum banyak. Gitu ya. Jadi ini adalah prinsip ya. Jadi kalau Anda mau menjaga supaya relationship itu, kecuali Anda juga pengen coba-coba gitu ya. Wah, ini ada hati hampa nih. Ayo nggak apa-apa lah, dia ganteng kok, boleh lah. Jangan. Kalau saya enggak ya. Bahkan pergi ke toko buku aja ya, yang sesuatu tempat yang bukan kafe gitu ya. Yuk, Bu, kita cari buku. Siapa aja yang berangkat, Pak? Saya bilang gitu. Kita aja berdua katanya. Wah, ini nggak boleh nih. Saya bilang, wah, saya nggak bisa nih, saya masih ngerjain ini. Ya, kita harus menolak dengan cara halus ya. Saya yakin dia nggak punya maksud apa-apa. Tapi itu prinsip saya. Jadi saya tidak akan pergi berdua saja dengan siapapun, dengan jenis kelamin yang berbeda, kecuali dia adalah keponakan saya, atau seseorang yang memang keluarga gitu ya. Orang saya pergi ke Jatinangor aja, Bu Christine dulu, saya pergi sama keponakan ya, ini cerita sedikit ya. Saya pergi sama keponakan ke Jatinangor. Waktu itu mau ngurus apa ya, saya lupa, ketemu Bang Zul ya. Sama ponakan saya udah dokter. Ganteng sih memang ya. Terus dia, ayo turun, saya bilang turun aja kenalan sama teman-teman gue ya, bilang gitu. Terus dia turun. Ketemu Mas Hari almarhum. Mas Hari ya. Mas Hari. Vivi, iya saha katanya gitu. Ponakan, aku bilang. Ponakan apa ponakan katanya. Ponakan asli, aku bilang gitu. Allah katanya, udah diledekin tuh abis. Nah, bangsa yang seperti itu, apalagi kalau itu memang bukan keponakan, wah bahaya banget ya.
Jadi jangan deh ya. Ini adalah prinsip yang utama ya, seperti itu. Kemudian yang don't yang lainnya adalah jangan menjawab pesan saat sedang terburu-buru. Karena bisa salah ketik. Ya. Nanti kalau udah tenang baru jawab. Jadi jangan menjawab ketika buru-buru. Kalaupun menjawab, bilang sorry, saya belum bisa jawab dengan proper. Later saya jawab, misalnya seperti itu. Ya, ini bahaya karena kalau kalimat salah, wah, bahaya ya. Oke, yang berikutnya adalah jangan berbohong. Ini bahaya nih. Kalau saya sama suami ya suka bercanda kalau kita ngomongin orang gitu ya, sedikit membicarakan orang lain misalnya. Wah, dia mau parah kata suami ya. Bohong nggak ini, nggak apa namanya. Jadi gini, kalau menurut saya kalau kita bohong, ya kalau kita mau bohong, kita harus punya daya ingat yang hebat gitu. Karena kalau nggak ketahuan pasti gitu ya. Jadi kalau bohong sekali, nanti selanjutnya dia bohong lagi. Nanti balik lagi ke situ, lah dulu bilangnya apa seperti itu. Jadi ketahuan. Jadi jangan berani-berani berbohong. Karena dua orang yang saling mengikat janji itu biasanya akan perhatiannya lebih hebat gitu. Yang satu perhatiannya hebat, yang satu sedang mencari celah misalnya. Dia berbohong. Nah, ini bahaya nih ya. Seperti itu tuh, yang ini pasti ingat nih, pasangan yang sepenuh jiwa tadi, dia pasti ingat satu persatu apa yang kita katakan. Jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya, jangan mengharapkan untuk segera dijawab. Berbaik sangkalah, ini penting ya. Karena dia juga punya kegiatan yang membutuhkan untuk fokus. Ini saya mau cerita ini. Ini cerita yang sangat memalukan sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa saya share di sini ya. Karena saya kadang-kadang suka ketawa tuh kalau ingat cerita ini. Jadi gini Bu Christine, ketika saya baru awal-awal, jadi saya masih muda ya waktu itu, mungkin se-Bu Christine lah ya, masih muda ya. Anak saya masih kecil. Masih muda saya. Bu Christine masih muda ya. Anak saya masih kecil saya ingat ya. Jadi kita awal-awal LDR ya ceritanya ya. Dia belum hafal dengan aktivitas dia sekarang ngapain, dan hari itu adalah memang ada celah di mana dia tidak sampaikan daily activity. Kemudian saya telepon nih, ada sesuatu yang ya itulah, kalau orang namanya punya persepsi, itu kan tadi udah dijelaskan ya, drama deh di kepala tuh ya, bahaya ya. Telepon, padahal biasanya nggak pernah gitu, saya biasanya WhatsApp dulu, kalau dulu saya SMS ya, belum ada WhatsApp, SMS dulu, nanti dia jawab, baru saya lanjutkan gitu. Kalau ini enggak nih, ini saya main telepon aja gitu ya, telepon, yang ngangkat perempuan, suara perempuan. Waduh, kiamat itu ya. Perempuan ya. Dia jawab halo gitu ya. Wih, gitu. Langsung api dong, dia kan. Terbakar deh saya tuh. Wih, gila ya dia ya. Gitu kan. Udah pikirannya udah ngawur deh. Enggak saya jawab lah ya, taruh. Pikirannya tambah gila ya. Saya bilang tadi ya, kita tambah drama. Wah, dramanya serem nih. Telepon lagi beberapa menit kemudian. Masih dia lagi yang jawab. Masya Allah, saya bilang. Wah, ini kacau ini, saya bilang gitu. Sudah, kan nggak saya jawab ya. Saya nggak mau ngomong sama dia. Siapa dia? Gitu. Ngapain saya ngomong sama dia? Wah, udahlah pokoknya. Pikirannya ngaco ya. Udah. Beberapa menit kemudian ini masih kemeropok kalau orang Jawa bilang ya. Mungkin yang lain. Bu Christine paham, Bu Heli paham ya. Kemeropok, Bu Jacqueline juga wah udah kemeropok. Terbakar api. Lalu beberapa menit kemudian dia telepon. Tadi ada apa nelpon katanya. Suaranya tuh suara nggak bersalah gitu ya. Ih, aneh banget ya. Kalau dia sama perempuan kenapa dia merasa nggak bersalah gitu ya. Wah, terus dia bilang, tadi tuh handphone saya titipin ke perawat yang bisa ngangkat telepon. Karena saya tahu kalau kamu telepon harus dijawab, katanya gitu.
Jadi saya titipin ke si Mbak Sapa gitu ya, dia sebutin tuh namanya. Oh alah, saya malu loh. Saya malu banget ya. Aduh, saya bilang saya udah pikiran jelek nih ya sama kamu gitu. Terus dia ngeledekin lagi ya. Terus dia bilang, makanya kalau apa-apa tuh jangan punya pikiran jelek. Nah, habis itu saya minta maaf ya. Saya bilang, aduh sorry, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan tanda katanya, tanda bahwa masih full, dia bilang gitu ya. Oke. Nah seperti itu Bu Christine ya. Jadi ini adalah cerita yang sangat memalukan menurut saya. Terjadi sekali dalam hidup kami ya, bahwa ada saat-saat di mana kita terbakar oleh sesuatu pikirannya sendiri, persepsi gitu ya, sampai akhirnya malu sendiri gitu ya. Sebetulnya di sana nggak apa-apa, di sini pikirannya sendiri. Waduh gitu. Nah, jadi ini adalah tips and tricksnya yang kita tidak boleh lakukan. Jangan sampai ini dilakukan. Baik, Bu Christine. Ya, saya akan mencoba menyimpulkan tadi apa yang sudah disampaikan. Kebayang ya kalau kita selama ini berpasangan saja, yang dekat aja ribet gitu ya, apalagi LDR. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan ada banyak hal yang harus diperjuangkan selama menjalani LDR supaya hubungan tetap langgeng. Yang pertama, itu kita harus tetap punya trust dengan pasangan kita. Ya. Kemudian selain trust, kita harus punya kepekaan, kita empati, kemudian kita harus merasa perlu untuk bertoleransi dengan semua kegiatan, dengan semua apa hal yang dipikirkan oleh masing-masing pasangan. Kemudian hal yang paling penting adalah berkomunikasi. Itu akan menjadi pasangan yang saling menguatkan, akan menjadi pasangan yang saling respect satu dengan yang lain, akan menjadi pasangan yang saling mengerti hubungannya satu dengan yang lain. Gitu ya, jadi akan saling belajar bersama, mengembangkan diri bersama, agar hubungan tetap kuat dan tetap berjalan dengan lancar. Begitu. Ya. Ada satu yang pengikat akhir ya. Iya. Yaitu lastly. Dari semuanya ya. Dari semuanya. Pikirkan sejak pertama kita mau mengikat janji dengan dia, itu dasarnya apa? Itu lastly yang harus kita ingat selalu ketika kita bertengkar ya. Ketika kita ada konflik, ketika kita dimakan api cemburu, ketika kita berada dalam emosi negatif ya, kita selalu harus ingat bahwa lastly, bahwa sejak pertama kita bertemu dia dan kita ingin mengikat janji dengan dia, itu dasarnya adalah love gitu ya. Bahwa kita memang menerima dia apa adanya. Sebenarnya saya rada ketek sih ngomong love Bu Christine ya. Tapi itu betul ya, buat anak-anak muda kenyataannya adalah seperti itu. Tapi untuk seusia saya barangkali sudah bukan love lagi ya. Kita udah kayak sahabat gitu ya. Saling bantu, saling dukung dan seterusnya. Itu. Karena ketika kita konflik dengan dia ya, dan kita dibakar oleh pikiran-pikiran negatif ya, kita selalu harus ingat bahwa state awal, posisi awal kita ketika kita mau berrelasi dengan dia, itu apa? Dasarnya apa? Pertahankan itu. Saya mau pertahankan. Dan kemudian ada juga bagus juga begini nih, kalau saya ingat-ingat ya. Ada bagusnya juga kita pikirkan. Misalnya nih ya, aku udahan sama dia, misalnya gitu. Terus dia sama orang lain, rela nggak ya gitu? Rela nggak ya kalau dia duduk sama orang lain? Aduh, nggak mau deh misalnya seperti itu ya. Jadi pikirkan ke sana juga bayangan-bayangan selanjutnya gitu. Tapi kalau kita sudah ikhlas ya sudah, tidak apa-apa, silahkan gitu ya. Kita mau konflik marah besar sampai apa juga ya, it's okay, doesn't matter gitu. Nah,
satu lagi yang perlu diingat adalah yang tadi, jangan sampai ada hampa dan ilfil tadi, bahaya tuh. Itu bahaya banget. Sangat berpotensi untuk menghancurkan relationship. Iya, barangkali itu ya Bu Christine ya, yang terakhir bisa disampaikan. Beyond everything. Iya. Oke. Kita akan aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguhkah semaran aku kepadamu? Aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku Kepadamu. Yeay, Bu Vivi ikut nyanyi. Kalau dengar lagu tuh pasti pengen bawaannya, pengen ikut nyanyi. Ya, sudah selesai lagunya. Ya, dengan berakhirnya lagu, saya dan Ibu Vivi mengakhiri sesi webinar kali ini. Mudah-mudahan sesi webinar mengenai long distance relationship akan sangat bermanfaat buat teman-teman Get Spirit semuanya.